Jadi ini menjadi contoh bagi kita semua sebagai orang tua. Kita tidak bisa hanya mengandalkan usaha, tetapi karena keterbatasan kita harus ditopang dengan doa. Jadi kalau sudah punya anak, wajib rasanya untuk mendoakan bagi anak-anaknya. Baik, terima kasih Pak Yatimin. Jadi tadi juga sudah disinggung-singgung ini masalah terkait tentang perubahan zaman ya Pak. Sekarang perkembangan sudah sangat sangat pesat, sangat maju. Nah, sekarang ini kan banyak sekali terjadi fenomena-fenomena negatif yang ada pada kalangan anak-anak. Seperti misalnya kalau sekarang yang lagi viral itu main TikTok, terkadang ada konten-konten yang sebenarnya tidak sesuai dengan adab yang baik secara Islami. Nah, bagaimana nih Pak Yatimin solusinya supaya keluarga bisa memberikan pendidikan pada anak-anaknya supaya tidak terjerumus pada fenomena-fenomena yang negatif tersebut. Mohon penjelasannya, Pak. Iya, terima kasih. Ya, memang tidak bisa kita ingkari bahwa ya sejak lama sebenarnya, tidak hanya sekarang, itu ada beberapa fenomena negatif pada generasi muda kita. Sehingga mereka berada di ambang ancaman dekadensi moral. Fenomena negatif itu misalnya merajalelanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh generasi muda, seperti terjerat narkoba, tawuran antar geng, pergaulan bebas, tindakan kekerasan, dan perbuatan kriminal lainnya. Nah, fenomena ini sangat mengkhawatirkan bagi nasib bangsa ke depan apabila generasi mudanya tidak dapat diandalkan. Seperti tadi ada fenomena saya lihat di TV itu, yaitu jogetan dengan TikTok itu dengan nyanyi di zebra cross lah. Ini sangat mengganggu kepentingan umum. Nah, bagaimana solusinya untuk mencegah atau menghindari fenomena-fenomena negatif ini supaya nasib bangsa kita ke depan dan generasi muda kita itu bisa membawa nama baik bangsa dan bisa diandalkan, berguna bagi sesama. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan, yaitu antara lain yang pertama, ada penguatan pendidikan agama dalam keluarga. Sebagai tindakan preventif, harus ada pendidikan agama sejak dini di lingkungan keluarga. Dan perlu adanya pembinaan mental dan spiritual generasi muda. Ini solusi alternatif, solusi yang pertama, yaitu dengan menguatkan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Tapi ada juga solusi yang lain, kalau itu misalnya bisa dilakukan secara sinergi, itu akan lebih baik lagi, yaitu ada penegakan hukum bagi generasi muda yang melakukan kriminal, tindakan kriminal, yaitu ya harus dihukum supaya jera. Dan ini bisa menjadi peringatan juga bagi yang lain supaya tidak mudah melakukan perbuatan-perbuatan kriminal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang ketiga, ini solusi yang ketiga, yaitu diperbanyak penayangan berita dan cerita
tentang generasi muda yang berprestasi, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, berguna bagi sesama, apalagi berguna bagi bangsa dan negaranya. Bisa itu tayangan lewat TV atau bisa media digital. Karena yang sekarang terjadi itu kan kelihatannya untuk penayangan berita tentang prestasi pemuda yang berprestasi yang berakhlak mulia ini kurang. Lebih banyak berita yang justru sebaliknya. Jadi pemuda itu teler-teleran itu yang diekspos, yang kemudian ini bagi pemuda yang lainnya dianggap kalau itu biasa itu jadi pemuda teler-teleran gitu, sehingga ini tidak mendidik sebenarnya. Harusnya dibalik gitu. Jadi porsi siaran apalagi untuk konsumsi masyarakat itu harusnya yang baik-baik itu diekspos lebih kuat, lebih banyak. Yang negatif ya dibenahi tetapi jangan diekspos supaya tidak dianggap hal yang biasa. Baik, Pak Yatimin. Saya sangat tertarik tadi atas kiat-kiatnya yang terakhir ya Pak, yang untuk memperbanyak berita atau contoh-contoh terkait anak yang sukses. Nah, untuk keluarga sendiri yang contoh keluarga yang memang sukses mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang berhasil dan soleh, mungkin ada bisa Pak Yati mencontohkan apakah ada memang keluarga yang seperti itu sehingga menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua juga Pak. Iya, iya ada banyak ya keluarga yang sukses membimbing atau mendidik anak-anaknya sehingga bisa melahirkan generasi penerus yang sangat tangguh, soleh dan seterusnya itu banyak. Terutama ya para nabi sudah barang tentu karena nabi itu teladan bagi kita, termasuk nabi kita Muhammad SAW. Tetapi karena singkatnya waktu, saya hanya memberikan satu contoh saja. Tapi sebelum saya berikan contoh, ini perlu saya tegaskan bahwa sejarah telah membuktikan bahwa keluarga yang menanamkan pendidikan agama kepada anak-anaknya sejak dini biasanya sukses melahirkan generasi yang tangguh dan soleh. Nah, salah satu contoh ini, jadi karena singkatnya waktu, yaitu saya ingin menyampaikan yaitu contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini sangat populer. Kalau kita menjalankan sholat Idul Adha itu kita ingat Ibrahim ketika menerima perintah untuk mengorbankan anak tunggalnya dan seterusnya pada waktu itu, tapi anaknya kan bukan tunggal, tapi pada waktu menerima perintah itu ya memang baru Ismail putranya. Kemudian ada putra yang lain misalnya Ishak dan seterusnya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah sosok contoh pribadi yang berhasil mendidik keluarganya sehingga bisa melahirkan generasi penerus yang soleh, yang tangguh, yang hebat, yang sangat-sangat berguna bagi sesama. Cuma yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya? Supaya ini bisa kita contoh. Yang pertama, sebelum anak itu lahir, itu Nabi Ibrahim mengutamakan memilih istri, calon istri. Nah, di dalam memilih calon istri itu, beliau mengutamakan calon istri yang solihah, yang nantinya bisa melahirkan anak yang soleh. Gitu. Dan ini sudah dibuktikan oleh beliau Nabi Ibrahim. Sebelumnya Nabi Ibrahim sudah punya istri, yaitu namanya Siti Saroh. Tapi lama berkeluarga belum dikaruniai anak. Padahal sudah menjadi naluri orang tua, kalau sudah berkeluarga itu selain punya pasangan juga punya anak gitu.
Nah, maka kemudian atas usul istri yang pertama yaitu Siti Saroh itu, Nabi Ibrahim supaya menikah lagi. Dan dipilihkan yaitu Siti Hajar. Kalau dilihat dari segi fisik atau lahiriah, mungkin Siti Hajar itu tidak secantik Siti Saroh. Tetapi dari segi akhlak, dari segi iman, dari segi perilakunya yang baik itu cukup menjanjikan gitu ya. Maka kemudian Ibrahim setuju yaitu menikahi Siti Hajar. Dan kemudian dari pernikahan dengan Siti Hajar itu mempunyai anak namanya Ismail. Meskipun kemudian Siti Saroh juga mempunyai anak dari Ibrahim namanya Iska, tapi itu kemudian. Tapi pada awalnya belum punya itu ya. Jadi ini kiat yang pertama, memilih pasangan yang nantinya memang bisa melahirkan anak yang baik, yang soleh. Jadi kriterianya itu. Jadi jangan melihat lahiriahnya, tapi lihatlah hatinya. Itu di dalam hadis juga dikatakan, janganlah lihat rupa dan apa itu harta, tetapi lihatlah pada hati dan perilaku. Ya. Kemudian cara yang kedua, selain beliau melakukan ikhtiar secara lahiriah, yaitu dengan memberikan bimbingan, didikan yang baik, dengan memberikan teladan yang baik, dan seterusnya, Nabi Ibrahim tidak pernah lupa selalu memanjatkan doa untuk anak-anaknya, supaya beliau dikaruniai anak yang soleh. Jadi ini menjadi contoh bagi kita semua sebagai orang tua. Kita tidak bisa hanya mengandalkan usaha, tetapi karena keterbatasan kita harus ditopang dengan doa. Jadi kalau sudah punya anak, wajib rasanya untuk mendoakan bagi anak-anaknya. Supaya di dalam mendidik itu ya bisa majas begitu. Nah, doa Nabi Ibrahim itu diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat atau surat 37 ayat 100 yang bunyinya Rabbi habli minas solihin. Tuhanku, berilah aku anak yang termasuk orang soleh. Jadi ini selalu beliau panjatkan supaya dikaruniai anak yang soleh. Kemudian cara yang ketiga, beliau selalu memberikan teladan yang baik kepada anaknya dan kepada keluarganya. Jadi tidak bisa sebagai orang tua kalau menginginkan keluarga dan anak yang baik, yang berguna, itu hanya memberikan perintah atau arahan tapi tanpa memberikan teladan. Jadi teladan yang baik. Kemudian cara yang keempat yaitu memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak. Jadi juga perlu memilihkan lingkungan yang baik pada anaknya supaya perkembangan mentalnya, spiritualnya, akhlaknya itu juga baik. Jadi tidak asal-asalan, ya sudah tempatnya di sini, ya udah di sini, sekolah ya asal, yang penting dekat kan begitu. Enggak, jadi kita harus mencarikan lingkungan yang terbaik pada anak-anak kita. Kalau kita ingin memiliki anak yang mempunyai masa depan cerah, yang soleh, yang berguna bagi sesama. Kemudian cara yang kelima, dengan menunjukkan sikap demokratis dan komunikatif kepada anak. Nah, ini Ibrahim sudah memberikan contoh. Jadi misalnya ketika Nabi Ibrahim bermimpi mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan Ismail, itu tidak langsung saja beliau melakukan itu tanpa memberitahu dan minta pendapat pada anaknya. Kan beliau begitu langsung menemui Ismail. Kok ini saya menerima perintah seperti ini bagaimana Ismail?
begitu. Ini kan demokratis ini. Jadi Ismail dimintai pendapat dan komunikatif, ada komunikasi antara beliau dengan anaknya. Jadi tidak asal-asalan. Dan kemudian Ismail kebetulan karena sudah terbiasa mendapat bimbingan yang baik dan selalu didoakan oleh orang tuanya, itu yang dilalah itu sikapnya yang baik. Ya sudah, ayah kalau memang itu perintah Allah, ya saya ikhlas untuk menerima dan ini. Dan kemudian ketika mau dilakukan dicegah. Jadi itu sebenarnya hanya ujian saja dan kejadiannya tidak terus langsung Ismail disembelih, enggak. Jadi ya Ismail ya selamat, akhirnya malah beranak cucu gitu ya. Itu hanya sebagai ujian dari Allah. Coba toh Ibrahim itu seberapa cintanya kepada Tuhannya. Jangan-jangan karena punya anak yang sangat dinanti-nanti, begitu cintanya pada anak itu tidak cinta lagi pada Tuhannya. Nah, ujiannya itu diperintahkan, anak yang dicintai itu dikorbankan. Nah, ternyata Ibrahim juga mau menjalankan itu. Berarti ujiannya lulus itu. Tapi kemudian dicegah oleh Allah, ya sudah saya terima itu. Sikapmu yang baik, yang taat kepada Allah itu. Dan tidak dilanjutkan untuk disembelih, enggak ya. Ini cara Nabi Ibrahim mendidik, yaitu dengan menunjukkan sikap demokratis dan komunikatif kepada anak. Kemudian cara yang lain, Ibrahim itu mencintai anak karena Allah. Dia mencintai anak karena Allah, bukan karena yang lain. Sehingga ketika minta dikorbankan anak itu karena itu yang menghendaki Allah, ya tapi karena itu dicegah ya. Jadi cintanya itu bukan karena karena Allah. Dan yang lain, yaitu cara yang lain, Ibrahim itu senantiasa melibatkan anak dalam bekerja dan beribadah. Jadi misalnya ketika memperbaiki Ka'bah, itu kan juga dengan Ismail, dengan anaknya. Jadi ini sebagai orang tua memang sebaiknya ada komunikasi yang dekat, ada sikap demokratis, dan kemudian ada sering kebersamaan dalam menunaikan tugas. Masuk di dalam rumah misalnya, kalau bisa ya pekerjaan rumah itu dibagi antara orang tua dengan anak misalnya. Jadi ada kebersamaan dalam melaksanakan tugas, sehingga ini akan mempererat hubungan antara anak dan orang tua. Dan cara yang lain, yaitu Ibrahim di dalam mendidik anak itu tidak hanya sekedar anak dididik, tetapi memang juga ingin mempersiapkan anak-anaknya itu menjadi pemimpin di kemudian hari ini. Jadi ini sebagai orang tua, alangkah baiknya kalau mendambakan anaknya itu tidak hanya sekedar anak-anak biasa gitu, tapi anak yang luar biasa menjadi pemimpin yang bisa berguna bagi sesama. Nah, gitu. Sehingga kehidupan orang tuanya di dunia itu tidak sia-sia karena bisa menciptakan orang yang bermanfaat gitu. Nah, dengan model pendidikan tersebut, Nabi Ibrahim sukses ya, dalam membina keluarganya. Sehingga para anak keturunan beliau menjadi nabi. Dan beliau diberi gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi atau leluhur para nabi. Jadi sekali lagi beliau mendapatkan gelar Abul Anbiya atau bapaknya para nabi, ini ada kaitannya dengan bagaimana beliau membimbing, mendidik anak-anaknya itu. Sehingga anaknya jadi sukses. Tidak hanya sukses dalam hal duniawi, tetapi juga sukses dalam hal ukhrawi, karena menjadi nabi. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat jelas banget ya Pak Yatimin. Dari penjelasan yang sudah Bapak kemukakan, mungkin saya bisa merangkum beberapa poin. Yang pertama tadi terkait mengenai ayat Al-Quran yang menceritakan mengenai pendidikan Islam dalam keluarga. Itu ayat 6, bahwa harus menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Kemudian pendidikan agama itu dengan cara membimbing keluarga
untuk dapat memiliki adab dan akhlak yang baik. Tidak ada suatu pemberian yang lebih baik dari seorang ayah selain didikan tentang akhlak dan adabnya. Kemudian juga terkait keluarga, peran penting keluarga, yaitu keluarga itu sebagai pusat pendidikan informal pertama dan yang paling utama dalam pendidikan agama anak. Dalam kita mendidik anak terkait ilmu agama, kita juga tidak boleh mengikuti bagaimana metode orang-orang dulu atau orang-orang tua dulu, karena perkembangan zaman saat ini mungkin harus menggunakan metode-metode yang baru. Dari perkembangan kita mengenal 3 tahapan, yaitu 0 sampai 6 tahun kita harus mendidik dengan lemah lembut dan menyenangkan. Kemudian di usia 7 sampai 14 tahun harus dididik dengan kedisiplinan, dididik tentang prinsip tegas tapi tidak keras. Kemudian di usia 14 sampai 21 tahun kita harus mendidik dengan yang berbeda, yaitu mengajak untuk musyawarah dan menyampaikan pendapat. Nah, selanjutnya kemudian juga tadi Bapak Yatimin menyampaikan bagaimana kiat-kiat untuk mencegah generasi muda dari pengaruh-pengaruh negatif, itu yaitu memberikan penguatan pendidikan agama dalam keluarga sejak dini sebagai tindakan kesehatan mental, kemudian memberikan penegakan hukum bagi yang melakukan tindakan kriminal sebagai efek jerah. Kemudian juga memperbanyak berita terkait generasi muda yang berprestasi, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama maupun masyarakat. Nah, contoh dari keluarga atau seorang ayah yang berhasil mendidik keluarganya menjadi keluarga yang sangat baik, itu tadi disebutkan sebelum lahir memilih calon istri yang solihah, kemudian selain memberikan bimbingan atau didikan, juga harus diperkuat dengan doa sebagai langkah spiritualitas kita, yang doanya itu diabadikan dalam Al-Quran pada surat 37 ayat 100, Robi habli minas solihin, yang artinya Tuhanku berilah aku anak yang soleh. Kemudian juga selain itu salah satu caranya selalu memberikan teladan yang baik kepada anak, kemudian memilihkan lingkungan yang baik bagi perkembangan anak, kemudian selalu mengajak komunikasi dan demokrasi. Selanjutnya juga cinta anak karena Allah, dan satu lagi melibatkan anak dalam melakukan pekerjaan atau ibadah. Yang paling penting juga anak dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga nantinya anak akan bisa menjadi generasi yang tangguh dan berakhlak mulia. Baiklah, mungkin itu tadi rangkuman dari penjelasan Bapak Yatimin terkait peran penting keluarga dalam pendidikan agama. Pak Yatimin, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jazakumullah khairan katsiran. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri diskusi pada malam hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita dalam topik yang berbeda. Saya selaku moderator dalam diskusi malam ini memohon maaf apabila ada perkataan ataupun ada kendala teknis dalam memandu diskusi pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.